Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hari ini kami mau melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan praktek coaching dengan alur Tirta. Saya Yulinar dari SDN 15 Lembah Melintang, CGP Angkatan 8, Kabupaten Pasaman Barat akan bertindak sebagai observer. Di sebelah kanan saya Yani Harlina dari SMP Negeri 4 Sungai Aur, CGP Angkatan 8, Kabupaten Pasaman Barat akan bertindak sebagai coach. Di sebelah kiri saya Nidal Husna berasal dari SDN 05 Sungai Bermas, CGP Angkatan 8, Kabupaten Pasaman Barat bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nida, Ibu Yani. Waalaikumsalam Bu Lina. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu ya. Saya di sini sebagai observer dan Ibu Nida sebagai coachnya dan Bu Yani sebagai coachnya. Semoga nanti di dalam proses coaching kita nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu Yani ya. Baiklah Ibu Nida, ketika kita berdiskusi nanti saya akan melihat Ibu ya, mengamati Ibu berdua sesuai dengan rubrik yang sudah ditentukan. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa poin kepada Ibu Nida sebagai coach. Di dalam coaching ini nantinya apa kompetensi yang mau Ibu kembangkan? Iya Bu. Sebenarnya ketiganya ingin dikembangkan ya Bu. Itu terutama tadi menjadi pendengar yang aktif Bu. Kemudian saya akan berusaha berpenuh di dalam proses coachingnya nanti. Kemudian berusaha juga memberikan pertanyaan berbobot untuk mengarahkan dari si coaching tadi Bu. Ya dari ketiga kompetensi ini bagian mana kompetensi yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di sini dengan melakukan proses coaching nanti, saya berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Itu yang perlu saya kembangkan rasanya. Semoga nanti bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu ya. Di observasi ini yang terakhirnya saya mau menanyakan kepada Ibu Nida, yaitu dalam proses coaching nanti Bu Nida, indikator ketercapaian seperti apa yang mau Ibu Nida inginkan dari proses coaching kita? Iya. Yang saya inginkan di sini tentunya Bu, keberhasilannya itu si coach ini menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, juga terjadi nanti kemitraan, kekeluargaan, dan ini dapat berlanjut, itu kolaborasi kami yang bagus di sini berlanjut nanti. Ya luar biasa sekali Bu ya. Saya berharap sekali ketika proses coaching nanti apa yang permasalahan yang dialami Bu Yani bisa diselesaikan ya, ditemui titik terangnya. Baik Ibu, silahkan lanjutkan tentang proses coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Nida. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik dan dalam keadaan sehat selalu. Ya, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu di sini. Kita selama 10-15 menit ke depan akan berbincang-bincang seputar permasalahan Bu Yani di sini ya. Iya Bu. Kira-kira apa yang mau disampaikan di kesempatan kita kali ini Bu Yani? Ya baik Bu Nida, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang sudah sudi untuk meluangkan waktu untuk saya untuk menampung atau mendengar unek-unek yang saya sampaikan nantinya. Baik, yang ingin saya sampaikan di sini masih terkait dengan disiplin murid yang sering menjadi tontonan kita sehari-hari di sekolah. Yang mana ada salah seorang murid saya yang bisa dikatakan tidak disiplin. Dia sering bolos, kapan dia mau pulang dia pulang. Ada dalam mengerjakan tugas dia juga tidak sepenuh hati, kapan dia mau kerjakan dia kerjakan. Sekira-kira seperti itulah kalau kita melihat dia ke sekolah itu tanpa tujuan seperti itu.
Menarik sekali ya Bu Yani ya, tapi yang disampaikan mudah-mudahan nanti dengan proses coaching ini Bu Yani menemukan solusi dari permasalahan dari Bu Yani tadi ya. Iya, semoga Bu Sna. Baiklah Bu Yani, apa yang ingin Bu Yani dapatkan dari proses coaching kita ini? Oh iya, baik Bu Sna. Jadi dalam proses coaching kita ini, karena murid saya ini juga sudah kelas 9, jadi yang ingin saya dapatkan nanti bagaimana saya dapat setelah coaching ini saya dapat merubah atau mengembangkan sikap peserta didik saya ini kepada hal yang lebih baik sehingga dia dapat memperoleh pendidikan dan merasakan manfaat dari pembelajaran yang dia ikuti di sekolah. Ya. Baiklah Bu Yani. Kemudian kondisi seperti apa sekarang yang terjadi di sekolah Ibu Yani mengenai kedisiplinan ini? Iya, eh, kalau yang saya lihat, yang saya amati dari apa yang dilakukan oleh murid saya ini setiap hari, seperti itulah Bu ya. Dia memang kalau di pagi hari itu dia jarang sekali terlambat. Dengan kata lain, dia hadir, namun nanti dalam kegiatan belajar di kelas, yang si murid ini sedikit sekali aktivitas belajarnya. Dia sekedar masuk dan duduk saja di kelas. Kemudian setelah jam istirahat atau jam-jam tertentu, itu nanti murid tersebut sudah dalam 1 minggu terakhir ini sudah sering meninggalkan pelajaran. Artinya dia bolos. Dia ada di sekolah itu paling lama nanti sampai jam istirahat. Seperti itu Bu Dini. Jadi menurut Ibu Yani, apa penyebabnya dia melakukan hal seperti itu? Iya, dari apa yang saya amati dan dari apa namanya informasi yang saya kumpulkan dari apa namanya eh, sumber, memang banyak sekali. Ini sudah kompleks lah namanya Bu. Sudah banyak sekali penyebab perubahan tingkah laku peserta didik saya ini. Mungkin mulai dari lingkungan di rumah, ataupun yang intinya cara bagaimana dia bergaul, terutama di luar jam sekolah. Dilihat dari kedisiplinan yang kurang tadi, situasi apa yang Ibu Yani dambakan yang inginkan di sekolah ini? Iya. Ya, jadi yang saya inginkan, yang ingin saya wujudkan itu seperti yang saya sampaikan di awal Bu ya. Apalagi dia di kelas 9 ini. Saya ingin murid saya ini dapat mengikuti pembelajaran di kelas dengan sepenuh hati, dengan kondisi yang kondusif, sehingga dia dapat eh, merasakan manfaat dari pendidikan yang dia ikuti setiap hari di sekolah. Nah, kalau sekarang saya menilai anak saya ini seperti tanpa arah, seperti itu. Prihatin juga kita ya. Iya. Jadi di sini apa kekuatan Ibu Yani untuk mewujudkan kedisiplinan di sekolah Ibu nanti? Iya Bu. Selama saya bertugas di sekolah, saya itu merasa cukup dekat secara psikologis dengan anak. Jadi di sini eh, saya berprinsip, saya dapat mengadakan pendekatan-pendekatan yang lebih mudah dengan anak secara psikologis, sehingga saya dapat mengetahui apa yang melatar belakangi perubahan dan apa yang kira-kira bisa saya lakukan, saya upayakan untuk mengubah keadaan murid saya tersebut. Kekuatan saya seperti itu, saya mempunyai kedekatan secara psikologis sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu di sekolah kepada seluruh anak, terutama kepada anak yang kita bahas sekarang ini. Luar biasa sekali ya, berarti Bu Yani ini cukup dekat dengan siswa lah seperti itu ya. Jadi Ya, insya mungkin Allah, nanti Bu. untuk melaksanakan perubahan-perubahan atau mencari solusi itu Bu Yani bisa langsung terjun itu saya rasa. Kemudian di sini apa rencana aksi yang akan Ibu Yani lakukan untuk merubahnya tadi itu? Iya Bu Sna, jadi untuk tahap awal, langkah awal eh, perubahan yang akan saya lakukan, tentunya saya akan mengadakan pendekatan secara individu terhadap peserta didik saya ini. Nah, saya akan memanggil siswa tersebut,
ingin mencari informasi apa yang terjadi sebenarnya pada diri si anak. Memang kalau saya bahas latar belakang, anak saya ini dari awal memang bukan tergolong anak yang terlalu memperhatikan disiplin, namun tidak seperti separah keadaan yang sekarang seperti itu. Iya. Jadi hal yang pertama saya lakukan itu Bu, mengadakan pendekatan secara individual kepada peserta didik saya ini. Luar biasa sekali ya, berarti Bu Yani sudah mempunyai rencana nanti selain melakukan pendekatan memang dengan orang tuanya juga ya. Iya. Berbicara dari ke hati lah apa yang mau diinginkan anak seperti itu ya. Kemudian Bu Yani di sini apa saja yang akan Ibu Yani persiapkan untuk rencana aksi? Iya baik. Yang akan saya persiapkan selain tadi teknik-teknik atau melalui berbagai pendekatan, mungkin di tahap awal ini dulu Bu, kegiatan-kegiatan ataupun pendekatan-pendekatan secara kolaboratif yang pertama kali akan saya lakukan, yang akan saya persiapkan. Karena sejauh ini saya belum mendapatkan informasi yang jelas tentang latar belakang perubahan murid ini. Jadi untuk langkah awal itu yang saya lakukan, menggali atau mencari sebanyak-banyaknya informasi yang dapat membantu saya, memudahkan saya untuk membantu si anak dapat mengubah kebiasaan yang sekarang ini bisa saya kategorikan menyimpang seperti itu. Masih ada yang lain lagi Bu kira-kira? Eh, Mungkin kalau untuk tahap awal ini kegiatan yang saya lakukan mungkin masih berbentuk kolaboratif, namun nanti jangkauannya itu saya perluas Bu. Yang awalnya hanya dari murid, kemudian dengan orang tua, dengan rekan sejawat, guru-guru terutama guru bidang studi yang masuk, dengan kepala sekolah, dengan teman-teman dekat, karena saya berperan. Teman dekat atau teman sebaya itu sangat berperan pada perkembangan sikap peserta didik. Jadi mungkin kalau secara pendekatan itu baru dalam bentuk peningkatan kolaborasi. Namun nanti jangkauannya atau pihak-pihak yang saya kaitkan di situ saya perluas. Iya. Jadi nanti setelah kita melakukan coaching, kira-kira langkah apa lagi yang akan Ibu laksanakan nanti selanjutnya? Baik setelah coaching ini saya laksanakan, saya tidak ingin mengulur-ulur waktu, saya tidak ingin menunda-nunda waktu, teringat juga apa namanya berhubung juga murid saya ini kan kelas 9 itu waktu yang singkat Ibu ya, tidak sampai dengan mungkin kelas 7 8 yang full 12 bulan di kelas 9. Mereka itu tergolong singkat di situ, jadi saya tidak ingin mengulur-ulur waktu. Saya akan langsung mengeksekusi atau melakukan langkah-langkah yang saya rencanakan bersama ibu sekarang untuk saya lakukan kepada murid saya. Sehingga saya nanti akan lebih cepat untuk memperoleh atau melihat perubahan-perubahan sikap yang lebih positif pada peserta didik saya ini. Ya baiklah Ibu Yani, untuk memastikan hal ini terjadi tentu kita juga butuh dukungan tadi kolaborasi. Ya kira-kira siapa saja yang harus memberikan dukungan atau Bu Yani butuh dukungan siapa saja? Iya Bu Nida, terima kasih seperti yang saya ucapkan tadi, yang saya sampaikan tadi, bahwasanya memang dalam pemecahan suatu hal itu dukungan sangat saya butuhkan. Adapun dukungan-dukungan yang saya perlukan itu yang pertama tentunya dari orang tua. Karena kita di sekolah itu waktu kita bersama anak sebenarnya cukup singkat. Bersama orang tua lah mereka menghabiskan waktu yang panjang. Dan saya berpikir dengan kondisi yang demikian, mereka lah yang paling mengetahui bagaimana sikap anak yang sebenarnya. Jadi di sini yang paling utama untuk saya mendapatkan dukungan itu dari orang tua, kemudian dari pimpinan sekolah, kepala sekolah, dari teman-teman, rekan sejawat.
Baik, Bu Yani, kita sudah berada di penghujung pembicaraan kita ini. Iya Bu Nida. Kira-kira apa kesimpulan yang sudah Ibu Yani dapatkan dari kegiatan kita ini? Kesimpulannya apa? Iya baik Bu Nida. Jadi sebelum saya menyampaikan kesimpulan, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu karena dari apa yang Ibu lakukan pada sore hari ini yang kita lakukan bersama sudah membuka pemikiran saya, wawasan saya untuk melakukan berbagai tindakan yang merupakan bentuk upaya saya untuk mengembangkan sikap positif pada diri peserta didik saya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, saya akan melakukan tindakan dini atau tindakan yang lebih awal kepada murid saya ini untuk saya dapat mengadakan perubahan atau perkembangan sikap kepada murid saya ini, yang mana dalam kegiatan ini saya membutuhkan kolaborasi yang solid, yang saling mendukung dari berbagai pihak. Seperti tadi dengan pimpinan sekolah, dengan rekan sejawat, terutama dengan orang tua murid. Jadi kesimpulannya saya akan merasa kesulitan untuk mengembangkan potensi dan perilaku positif anak apabila tanpa ada dukungan dan kolaborasi. Nah, saya ingin mengembangkannya, kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang saya ucapkan tadi. Iya, mantap sekali ya Bu Yani. Kemudian Ya, informasi apa yang baru yang Ibu dapatkan dari coaching ini sendiri? ya, baik Bu Nina. Jadi informasi yang baru yang saya dapatkan dari coaching yang sudah kita lakukan, yang sekarang sudah di penghujung, saya mendapatkan bahwasanya perubahan sikap pada seorang peserta didik, terutama dalam usia remaja itu hal yang biasa. Namun di sini kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, sebagai orang tua, tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Namun kita harus mencari solusi dan mencari berbagai informasi untuk mengembangkan sikap peserta didik kita sehingga dia dapat hidup lebih positif dalam pendidikannya. Baik Bu Yani, semua permasalahan Ibu Yani mungkin sudah dapat titik terangnya juga. Mudah-mudahan dilancarkan nanti dalam rencana aksinya. Kemudian terima kasih juga Bu Yani sudah mau berbagi saat itu kepada saya, dan lain waktu saya kasih kabar juga lah perkembangan anaknya. Iya Bu Nida, insya Allah pasti Bu Nida. Saya akan menyampaikan kabar baiknya dan Ibu Nida juga mohon doa dan dukungan. Iya, Saya sangat berharap sekali perubahan sikap pada peserta didik saya ini. Saya ingin dia keluar dari sekolah membawa manfaat dengan suasana hati yang bahagia, yang nyaman, sehingga dia dapat berpandangan positif terhadap pendidikan. Baiklah, mudah-mudahan terwujud. Baik, oke Bu, kita akhiri saja coaching kita pada hari ini. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nida, terima kasih juga saya ucapkan. Sama-sama. Terakhir tuh berarti Bu. Assalamualaikum Ibu Nida, Ibu Yani. Waalaikumsalam Bu Lina. Alhamdulillah proses coaching kita kali ini berjalan dengan baik dan sangat luar biasa. Ketika saya amati tadi ya, saya dengar dari coaching tadi Ibu Yani sudah menemukan solusi dari permasalahannya ya. Nah, dalam proses ini saya mau menanya Bu Nida kembali di pasca observasi ini. Nah, dari proses coaching tadi indikator keberhasilan yang sudah tercapai? Di sini keberhasilannya tentu tadi kami sudah melakukan proses coachingnya dengan baik ya Bu. Di sini sudah si coach itu Bu Yani sudah menemukan permasalahannya di kedisiplinan tadi Bu, dan indikator keberhasilannya lagi saya rasa proses coaching kami tadi lumayan mencapai kemitraan lah seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Dari coaching tadi saya mengamati permasalahan Bu Yani tentang tadi anak yang ada bolos ya Bu ya. Nah, akhirnya dicapai solusinya yaitu dengan membangun pendekatan kolaboratif ya dengan seluruh warga sekolah yang paling pertama ya.
kemudian dengan orang tua, dan juga dengan teman dekatnya ya. Kalau anak sudah kelas 9 pasti dia punya teman dekat atau teman curhatnya ya. Dari sana kita bisa tahu apa permasalahan yang dihadapi anak itu. Nah, saya sangat apresiasi sekali dengan rencana Ibu Yani tadi, dan saya berharap semoga rencana Ibu ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu Lina, terima kasih. Ya. Kemudian di proses pasca ini yang terakhir saya mau menanya kepada Ibu Nida ya selaku coach. Nah, dari apa tadi proses coaching tadi, nah kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan lagi? Iya Bu, dalam proses coaching tadi kan saya sudah berusaha Bu untuk membuat pertanyaan berbobot ya Bu. Saya juga di sini sudah tadi menjadi pendengar aktif. Dan kemudian yang ingin saya tingkatkan di sini adalah kehadiran penuh di sini, konsentrasi terutama dalam mendengarkan apa yang disampaikan dari coach tadi. Jadi saya di sini ingin meningkatkan di kehadiran penuhnya Bu. Mungkin ada kiat-kiatnya nanti supaya kita itu hadir penuh lah dalam coaching itu. Iya benar sekali Bu Nida, ketika kita coaching dalam keadaan penuh kita bisa tahu apa sebenarnya yang diinginkan coach kita ini ya. Dan saya berharap proses coaching kita ini nantinya ada perkembangan selanjutnya ya Bu ya, bisa perkembangan di rumah, di sekolah, dan bisa mencapai suatu mencari solusi di suatu permasalahan yang kita hadapi. Nah, saya tutup. Lanjut aja. Pada sesi coaching ini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana kabarnya Ibu sekarang nih? Alhamdulillah Bu Yuli, kalau sekarang saya cukup baik ya, meskipun kemarin sempat demam dan suara saya masih belum balik sepenuhnya ya Bu Yuli, tapi alhamdulillah sudah bisa melaksanakan aktivitas ini. Ada dengan Bu Yuli kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Nah, kira-kira ada apa Ibu nih mau melakukan pertemuan dengan saya? Iya nih Bu Yuli, saya mau teman cerita ini. Mana tahu nanti Bu Yuli bisa memberikan solusi bagi saya tentang hal-hal sekarang ini yang sedang saya hadapi. Oh begitu ya Bu ya, kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan? Begini ya Bu Yuli, sekarang kan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Jadi saya sudah mendapatkan ilmu dari sana, yaitu salah satunya tentang bagaimana merestitusi anak. Jadi ilmu-ilmu ini tentu saya harus alirkan, harus imbaskan kepada guru-guru yang ada di sekolah saya. Sementara sekolah saya ini rasanya belum ada pengimbasannya dan agak sulit rasanya untuk penerapan, pemahaman dan penerapan dari mereka. Begitu ya Bu ya. Ibu mau apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap dengan adanya nanti komunikasi dengan Bu Yuli, berjalan dengan Bu Yuli, saya berharap nanti saya dapat menemukan solusi dari permasalahan ini. Begitu ya Bu ya. Bagus sekali niat Ibu itu. Kira-kira apa hal yang dapat Ibu lakukan untuk merubah pemahaman teman sejawat yang ada di tempat? Hal yang dapat saya lakukan, yang pertama tentu saya mensosialisasikan kepada rekan guru saya, yaitu sosialisasinya saat itu mungkin saat ngobrol-ngobrol, saat istirahat, saya ngambil waktu di jam-jam kosong untuk secara sharing dengan teman, itu yang saya lakukan. Oh itu ya Bu ya. Menurut Ibu apa yang Ibu inginkan dari teman Ibu itu? Tentu saya berharap teman saya ini maulah diajak berkolaborasi untuk menerapkan budaya restitusi ini. Jadi saya nggak mau lagi restitusi yang selama ini, bahwa
merestitusi anak itu untuk menegakkan kedisiplinan itu mereka menggunakan sistem menghukum. Ya. Nah, jadi saya mengharapkan teman-teman saya ini, mereka sejawat saya ini, berubahlah arahnya ke paradigma baru, yaitu tentang bagaimana cara restitusi anak sebenarnya. Mulia sekali tujuan Ibu ya. Berarti Ibu menginginkan teman sejawat Ibu ini memahami tentang penerapan restitusi ini ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu sekarang ini di rentang berapa mereka itu beradanya? Kalau menurut saya sekarang karena masih banyak sekali yang masih menggunakan paradigma lama atau restitusi lama lah namanya, untuk mengarahkan ke restitusi baru ini masih sedikit. Jadi kalau sekarang bisa saja di angka 4 itu. Oh begitu ya Bu ya. Menurut Ibu apa yang membuat mereka itu kurang paham dengan restitusi ini? Yang pertama, mereka seperti ini Bu Yuli, memang kebetulan guru-guru sekolah saya kan umumnya mereka itu senior yang umurnya sudah 55 tahun ke atas. Jadi mereka itu sudah lama sekali memakai restitusi lama ini, yang membudayakan bahwa untuk mendisiplinkan anak itu adalah dengan cara menghukum. Jadi itu salah satu faktornya. Yang kedua mungkin yang saya lakukan mungkin belum maksimal Bu Yuli, untuk sosialisasi. Oh begitu ya Bu ya, saya mengerti dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Sesuai dengan impian Ibu, gimana hendaknya maunya Ibu teman sejawat Ibu ini? Bagaimana impian Ibu? Berada di rentang berapa mereka hendaknya? Tentu saya sebagai guru penggerak menginginkan penimbasannya itu cukup luas ya, terutama untuk daerah sekolah saya, rekan-rekan saya. Saya tidak mau penimbasannya hanya pada kelas saya saja, namun berimbas pada guru-guru yang lainnya yang ada di sekolah. Saya berharap mereka itu ada nanti pada angka 7 lah setidaknya Bu. Oh baik, sesuai dengan angka 7 ya Bu ya. Apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai rentang tersebut? Apa kira-kira? Yang pertama mungkin yang akan saya lakukan, yang pertama tentu mensosialisasikan apa yang maksud dengan restitusi, memberikan pemahaman kepada rekan-rekan. Sebelumnya saya lakukan yaitu sering di dalam forum-forum istirahat saja. Mungkin saya nanti yang pertama saya juga harus melakukan perubahan pada diri saya sendiri dulu. Saya akan merestitusi anak-anak yang bermasalah ini dengan strategi yang sekarang ini saya akan terapkan di kelas saya, dan juga nanti mungkin saya bisa juga memberikan penerapan di kantor. Umpamanya kan terkadang ada anak yang dibawa ke kantor, maka kita akan coba restitusi anak sesuai dengan restitusi yang sebenarnya, supaya secara tidak langsung kita bisa menjadikan contoh dan mereka juga dapat melihat oh begini restitusi itu harus ada. Oh begitu ya Bu ya. Nah di dalam melakukan ini Ibu punya kekuatan apa untuk melakukannya? Apa kekuatan Ibu? Kekuatan saya untuk melakukan ini tentu yang pertama sebagai guru penggerak saya sudah punya ilmu. Di dalam guru penggerak tersebut sangat banyak sekali ilmunya, salah satunya restitusi ini. Jadi dengan adanya ilmu tersebut saya menginginkan berbagi dengan teman-teman yang lainnya, rekan-rekan yang lainnya, dan juga saya berharap bisa menerapkannya di kelas-kelas yang lain berada pada kawasan sekolah saya. Nah dari cerita kita ini kita cukupkan ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam Bu Linda. Ayo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah beginilah Bu, agak kurang sehat ya Bu ya. Kurang fit ya? Kurang fit badan mungkin karena banyak tugas karena kita sekarang dalam program CGP ini ya Bu ya. Iya. Bagaimana Ibu? Gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah saya sudah jauh lebih baik, meski kemarin kan kurang sehat, tapi alhamdulillah sekarang sudah. Namun di sini saya mohon maaf sebelumnya karena suara saya sendiri masih belum full. Jadi sebelumnya jika kurang nyaman nanti saya mohon maaf ya. Namun saya tetap semangat loh untuk kegiatan coaching kita pada hari ini.
Baik, Ibu Yuli kemarin sempat ya saya ingin ketemu katanya di sini. Apa tujuannya untuk menemui kita di sini? Oh iya Bu, jadi saya minta waktu Ibu ya sebentar mengganggu ini Bu. Enggak apa-apa. Saya mau ini Bu tentang permasalahan yang ada akhir-akhir ini pada siswa saya. Saya mau berbagi sama Bu Linda ini. Iya. Terima kasih karena sudah mau berbagi ya. Iya, Ini Bu. dia guru-guru hebat, yaitu guru-guru yang mau berbagi. Itu luar biasa Ibu Yuli. Baik, tujuannya supaya Bu Yuli menyampaikan permasalahannya, kita cari di sini solusinya secara bersama-sama. Terima kasih. Baik, untuk kegiatan berikutnya kira-kira apa ya masalah yang akan Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini ada siswa saya yang sering bolos sekolah. Kadang-kadang dalam seminggu itu sekolahnya cuma 2 kali. Nah, ada kadang-kadang di dalam pembelajaran dia jam terakhir itu biasanya kan ada tahfiz ya Bu ya. Iya, iya. Nah, ketika belajar tahfiz itu dia pulang, kabur dia, nggak mau mengikuti kegiatan tahfiz ini. Itu sekarang yang saya hadapi Bu. Iya. Banyak anak-anaknya Ibu yang seperti itu? Hanya ada beberapa Ibu. Ada beberapa ya. 3 orang, ada 3 orang. Kalau begitu kira-kira penyebabnya apa ya ini menurut Ibu? Mungkin anak-anak ini saya rasa pertama pengaruh ke lingkungan bisa jadi Bu. Kadang-kadang ada temannya yang datang manggil-manggil. Nah, itu teman-teman yang tidak bersekolah. Iya. Nah, itu kemudian lagi anak-anak itu di dalam tahfiz ini banyak yang malas menghafal Bu. Jadi Kurang ketika semangat, ketika ditagih setorannya, Mm-mm. dia kabur dari pulang. Permasalahan yang cukup berat ya, karena sebenarnya tahfiz itu luar biasa ya. Apalagi anak-anak SD masih anak SD tapi sudah sempat bolos ya. Baik, kalau menurut Ibu apa tujuan dari pertemuan kita nanti ini? Apa yang Ibu harapkan atau hasil dari pertemuan kita ini? Saya berharap bisa mencarikan solusi atas masalah saya ini Bu. Itu makanya saya mendatangi Bu. Semoga Iya. perbincangan kita tadi nanti ya kita bisa menemukan Bu solusi saya tentang masalah saya ini. Oke, Ibu Yuli, kita terbuka ya, sangat terbuka sekali untuk menerima apapun masalah-masalah Bu Yuli nanti. Semoga kita dapat menyelesaikannya. Baik, berdasarkan harapan Ibu tersebut, kira-kira apa kekuatan Ibu ya? Apa kekuatan yang dimiliki oleh Ibu supaya Ibu nanti bisa mencapai tujuan Ibu tadi? Kekuatan yang saya miliki rasanya itu Bu, cara saya mendekati anak itu Bu. Sebab dalam pendekatan dengan anak biasanya saya yang selama ini saya lakukan, saya tidak pernah keras terhadap anak. Iya. Jadi saya dengan perasaan pendekatan seperti seorang ibu kepada anaknya. Mungkin nantinya saya akan mengajak anak saya ini nanti bercerita di waktu senggangnya mungkin. Sudah hebat loh kekuatan Ibu ini sudah melakukan pendekatan dari hati ke hati ya, antara seorang ibu dengan anak. Itu pendekatan yang luar biasa yang dimiliki oleh guru penjaga seperti Ibu, yang hebat seperti ini. Baik, kalau untuk seperti itu kira-kira jika rentang nilainya tersebut 1 sampai 10, anak-anak Ibu sekarang pada nilai berapa ya kira-kira? Saya rasa masih ada di rentang 6 Ibu. 6 Iya. ya. 6, rentang 6 itu cukup tinggi juga itu. Berarti enggak terlalu banyak ya anak yang bermasalah tersebut. Baik, kalau menurut Ibu berdasarkan rentang tadi, agar tujuan Ibu tersebut tercapai, kira-kira pencapaiannya tersebut hingga pada titik berapa? Saya kira sampai target 8 lah dulu Ibu. Dari 6 Dari sampai 6 8 sampai ya? 8 lah Bu. Baik, untuk mencapai angka 8 tersebut dari 6 ke 8 ya. Tentu untuk mencapai proses di angka 8 tersebut tentu banyak sekali kiat-kiat yang akan Ibu lakukan. Kira-kira
apa idenya ya yang akan Ibu lakukan dalam mencapai target tersebut? Ide yang pertama mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan anak ya, seperti saya bilang tadi, melakukan pendekatan seperti ibu dan anak, mungkin dengan cara nanti berkumpul di waktu jam istirahat, sambil makan bersama, Iya, bercerita gitu, atau mungkin saya memanggil satu persatu, ya. lalu bercerita dari hati ke hati. Nah, Mhm. tentang kenapa mereka ini sering bolosnya. Iya, iya. Berarti menanyakan akar permasalahan Iya. kenapa anak-anak ini sering bolos ya. Ya. Itu pendekatan. Ada lagi cara yang lain, Ibu? Mungkin dengan berkolaborasi dengan orang tua, Ibu, Hmm. sebab yang lebih tahu tentang anak ini tentu orang tuanya. Iya. Nah, jadi kita harus kolaborasi dengan orang tua, menanyakan bagaimana anak ini kegiatannya setelah pulang sekolah. Apakah dia di rumah atau bebas di luaran? Kadang-kadang kan permasalahan anak ini, Bu, karena faktor lingkungan. Iya, Itu betul. yang membuat anak-anak kita ini bermasalah. Berteman dengan anak-anak yang nakal, jadinya ikut-ikutan juga dia. Iya. Atau bisa jadi orang tuanya saya sibuk. Iya, iya. Jadi anak-anak kita ini kurang perhatian sepertinya. Perhatian. Jadi perlu kolaborasi dengan orang Orang tua tua ya dalam pemantauan supaya Ibu Yuli mencari tahu lebih banyak lagi, mengetahui apa penyebab anak ini sering bolos dan malas sekolah ya. Untuk yang lain masih ada nggak ide-ide yang lain yang lebih lah nanti yang bisa mengarahkan anak ini supaya anak ini dapatlah solusi dari permasalahan anak ini? Ada lagi trik Ibu? Saya rasa mungkin karena kita sudah banyak mendapat pembelajaran di ilmu penggerak ya Bu ya, Iya, salah satunya yaitu dengan proses restitusi. Iya. Nah, saya rasa ini akan manjur rasanya gitu ketika diterapkan. Iya. Jadi itu rencana saya akan mencoba merestitusi anak ini. Iya, luar biasa Ibu. Ini yang saya ingin gali dari Ibu, mulai dari pendekatan tadi, kemudian kolaborasi dengan orang tua. Yang ketiga ini dia ilmu yang ada di guru penggerak, yaitu restitusi tadi. Jadi betul sekali dengan merestitusi anak dengan cara yang sekarang ini, mudah-mudahan semangatnya ke sekolah lebih lagi, kemudian dia tidak merasa disudutkan, dan dia merasa dekat dengan Ibu, sehingga dia tidak mau bolos-bolos lagi sekolah. Itu rencana Ibu ya? Iya Ibu. Sangat luar biasa Ibu rencana aslinya. Untuk kedepannya menurut Ibu rencana ini kira-kira kapan yang akan dilaksanakan? Kalau pendekatan itu Ibu sudah mulai saya laksanakan. Iya. Nah, tapi dengan kolaborasi dengan orang tua ini saya perlu kerjasama juga dengan kepala sekolah, mungkin dengan membuat surat pemanggilan orang tua. Iya. Nah, jadi itu yang saya rencanakan mungkin dalam minggu ini Bu, insyaallah. Dalam minggu ini ya. Baik, berarti harus ada izin dulu dari Bapak Kepala Sekolah ya, kolaborasi dengan Kepala Sekolah, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan murid nanti. Mungkin itu sudah menjadi suatu yang cukup komplit ya. Saya mudah-mudahan itu berarti 1 minggu ke depannya akan terlaksana. Sambung dengan restitusi tadi ya? Iya. Ya, bersambung dengan cara restitusi anak di sekolah tadi. Untuk kegiatan ini kalau seandainya 1 minggu ke depan terlaksana, kira-kira pemantauan evaluasi Ibu Yuli ini keberhasilan ini dari 6 tadi sampai ke 8 terlihatnya kira-kira berapa minggu ya? Kalau sedangkan minggu ke depan baru saya akan mau merencanakan Ibu ya. Betul. Nah, jadi saya menargetkan itu Bu kira-kira 3 minggu lah Bu. 3 minggu setelah pelaksanaan, 3 minggu pemantauan. Oke. Cukup bagus itu waktunya karena permasalahannya tidak satu saja ya. Kemudian melibatkan beberapa orang, beberapa pihak, ada orang tua, ada guru, ada murid juga. Jadi butuh waktu ya dalam evaluasinya. Bagus. Menurut Ibu ada nggak pihak-pihak terkait selain itu yang akan terlibat dalam membantu Ibu merencanakan dan mencapai target angka 8 tadi?
Tadi kan Bu, saya sudah kolaborasi dengan orang tua, Iya. kepala sekolah. Nah, teman sejawat Ah, dan terkhususnya itu guru bidang studi Bu. iya. Sebab kita kan sama-sama masuk ke kelas, jadi permasalahan ini sama-sama kita selesaikan bersama. Jadi kolaborasi dengan sejawat itu sangat penting sekali menurut saya. Betul sekali. Berarti kata kuncinya kolaborasi Iya, sangat kolaborasi. sangat penting ya. Dimanapun meskipun kita di rumah atau lingkungan masyarakat dan kita kolaborasi itu memang hal yang sangat ampuh dalam menyelesaikan segala sesuatunya. Baik, kalau kegiatannya andai ini kita berandai dulu ya. Ibu Yuli menjalankan aksinya, mengeksekusinya. Kira-kira ada nggak tantangan yang muncul? Andai tantangan itu muncul, bagaimana sikap dari Bu Yuli? Kira-kira ada setiap rencana pasti ada tantangannya ya Bu Iya, ya, tidak iya. mungkin semuanya akan berjalan mulus saja. Mm. Nah, mungkin dengan tantangan itu Tentang itu bisa diatasi dengan diatasi dengan Iya. kolaborasi dengan rekan semuanya dapat diselesaikan dengan baik. ya, jika nanti saya menemukan tantangan itu, saya akan kolaborasi dengan guru Iya. dan kepala sekolah untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Lanjut. Baik, kalau menurut saya terjawab sudah ya. Atau masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada unek-uneknya? Saya rasa untuk saat ini itu dulu Bu. Kalau sekiranya nanti saya masih menemukan permasalahan, mungkin saya akan menemui Ibu lagi. Alhamdulillah. Tidak apa-apa kan Bu? Tidak masalah. Tadi kan saya sudah katakan, malah saya senang loh kalau berbagi seperti ini. Saya sangat senang dan terbuka sekali Bu Yuli. Betul loh, jika ada nanti masalah, dan saya berharap andai nanti ada perkembangan dari tahap ini, saya berharap sekali Ibu Yuli menyampaikan kembali perkembangannya seperti ini loh setelah coaching dengan Ibu Linda, seperti ini hasilnya, sehingga kita bisa juga melihat apakah dari pelaksana eksekusi tadi ada perubahan anak-anak tersebut, karena tujuan utama kita adalah merubah anak-anak tersebut supaya anak-anak yang tadinya sering bolos hingga nanti mencapai satu titik puncaknya, yaitu mereka sudah rajin ke sekolah, tidak bolos-bolos lagi. Itu tadi kan. Iya, Ibu. Baik. Sepertinya untuk kegiatan kita pada siang hari ini sudah tercapai. Sekarang Ibu, saya mau tanya lagi Bu Lina, apa kira-kira inti dari permasalahan kita ini yang sudah Ibu capai setelah kegiatan proses coaching? Ya, dari pembicaraan coaching kita kali ini, dari awalnya tadi saya bingung untuk menyelesaikan permasalahan saya, dengan setelah berbagi dengan Bu Linda, saya jadi bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Dengan pendekatan yang sudah saya lakukan, mungkin selanjutnya saya akan kolaborasi dengan orang tua dan juga melakukan praktek restitusi tadi Bu. Itu yang akan saya cobakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat diterapkan dan kegiatan eksekusinya berjalan lancar ya. Saya juga doakan semoga niat baik dari Ibu Yuli dapat terlaksana, tereksekusi dengan baik, dan semua halangan dapat dilewati oleh Ibu Yuli selagi Ibu Yuli berkolaborasi dengan unsur-unsur terpenting tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu atas sharingnya, dan mungkin saya akan mengganggu Ibu lagi ke depannya. Tidak masalah Ibu Yuli, kami siap, kami terbuka untuk permasalahan berikutnya. Baik, untuk sesi kita kali ini sepertinya coaching kita sudah ada titik terangnya ya. Berarti coaching kita sudah selesai. Mohon maaf jika ada jawaban yang kurang ya, tidak pada tempatnya. Dan saya juga sebetulnya terima kasih kepada Ibu Yuli lagi. Semoga kita coaching ke depannya kita berdua tambah sehat ya. Amin, amin Ibu. Karena kesehatan itu adalah kunci. Kunci dari segalanya. Mudah-mudahan depannya kita lebih sehat lagi, kita jaga kesehatan kita. Baik Bu Yuli, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.